Situ moodnya Suaranya Mas, suaranya Pak Asnawi di mute ya. Oh iya Pak. Ya silakan aktifkan kamera semua. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Nah tangannya seperti ini ya, membentuk atap rumah. Ya seperti ini ya. Ya. Oke ini ada 3 slide ya. Oke slide pertama siap-siap. 1, 2, 3. Oke lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah. Kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu penyampaian dari Kepala kita ke Bapak Prihadi. Kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar dengan baik? Dengar Pak, dengar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Asnawi ya, dalam kesempatan ini adalah narasumber dalam kegiatan hari ini yang berbahagia. Barangkali Ibu Rizky sudah hadir, Ibu Rizky? Belum, rupanya ya. Sebagai duta rumah belajar yang saya hormati, di situ tadi ada Bapak Sahrul ya, Bapak Sahrul. Halo, selamat pagi Bapak Sahrul, pengawas wilayah Muara Bengkal. Pak Sahrul, yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah di sini saya lihat ada Bapak Ibu banyak kepala sekolah ya, yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan ya, sehingga kita dapat hadir dalam webinar ini, yaitu yang terkait nanti portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Dan kita doakan bersama-sama semoga host kita pada hari ini, yaitu Ibu Asna ini, yang tadi sudah disampaikan ada sedikit gangguan ya, hambatan kesehatan. Mudah-mudahan beliau bisa sehat kembali segera ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama sebelum kita lebih jauh ya. Jadi di Kabupaten Kutai Timur sudah ada namanya Pokja ya, Pokja Kelompok Kerja IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Dan salah satunya adalah ya saya di sini, Pokja di dalam khususnya di pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas gambaran ya, teman-teman di situ mudah-mudahan sudah tidak asing lagi dengan saya ya, karena
saya sering ke sana juga, ke Muara Bengkal, Maranca, Longlong Sangat, itu tidak asing lagi bagi saya. Oleh karena itu, barangkali dalam kesempatan ini kita reuni juga Bapak Ibu yang saya hormati ya. Bapak yang saya hormati, jadi guru ya itu adalah pilar ya. Pilar itu ibaratnya tiang utamanya. Tiang utamanya. Kalau rumah itu berarti kalau orang Jawa sana itu sokonya, soko. Tiang yang paling pokok ya. Di dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu, keberhasilan pendidikan itu tentu sangat dipengaruhi oleh guru itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, karena begitu berat yang diemban oleh guru, ya, karena apa? Karena guru itu sebenarnya tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak didiknya, tetapi lebih dari itu kepada negara, ya, bahkan memiliki peran sentral di dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seperti disebutkan Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang terkait dengan guru ya, yang dipersyaratkan ada kualifikasi akademik ya, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat, serta memiliki kemampuan. Nah, secara garis besarnya ada 4 kompetensi yang dipersyaratkan. Yaitu pertama, kompetensi pedagogik. Dan ini harus kita selalu kembangkan. Karena di sana nanti bagaimana guru-guru itu akan dapat memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Di mana bagaimana guru harus memahami karakteristiknya peserta didik itu. Karakteristiknya. Harus memahami teori belajarnya. Harus mengembangkan kurikulum. Harus mengembangkan pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan potensi peserta didik. Dapat berkomunikasi dengan baik serta dapat mengadakan penilaian dan evaluasi. Nah, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Itu tadi yang terkait dengan pedagogik. Nah, yang kedua, kepribadian saya kira tidak usah kita bahas ya. Yang ketiga, profesional. Nah, kompetensi profesional di sini berarti kemampuan atau keterampilan wajib dimiliki supaya tugas-tugas kita itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana guru-guru menguasai materi pelajaran yang diampu, strukturnya, konsepnya, pola pikir, dan keilmuannya. Menguasai tentu, kalau dulu standar kompetensi dasar. Sekarang ada yang baru itu CP, ya, TP, ATP, dan turun sampai modul ajar. Mampu mengembangkan materi, bertindak reflektif. Nah, ini yang paling penting terakhir ini yang saya sebutkan, barangkali mampu memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang mungkin dibahas nanti oleh Bapak Asnawi kali ini, ya. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi, dalam proses pembelajaran, juga dalam pengembangan diri. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali nanti akan dibahas lebih detail oleh Bapak Asnawi, apa itu portal rumah belajar, apa itu platform Merdeka Mengajar, barangkali ya, nanti akan dibahas secara detail oleh Bapak Asnawi, dan saya tidak akan mengambil peran itu ya, tidak akan mengambil peran itu. Nah, di sini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu,
saat ini secara garis besar kita sudah masuk abad 21 ya. Sudah masuk di abad 21. Nah, oleh karena itu sering kita kenal ya pembelajaran akhirnya di era industri 4.0 ya. Kita ingatkan aja. Nah, di sini berarti pembelajaran yang mampu ya membekali peserta didik, mampu membekali anak-anak kita untuk dapat memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kreatif, inovatif, dapat bekerja sama, serta anak-anak nanti memiliki kepercayaan tinggi. Jadi pembelajaran diarahkan membekali anak itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa masuk ke sana. Saat ini sudah masuk di era revolusi 4.0 yang ditandai dengan perkembangan internet dan teknologi digital, ya, atau yang disebut dengan TIK, ya, TIK secara masif. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, ya, jangan lupa untuk turut serta terus-menerus meningkatkan hal ini, kompetensi kita di dalam bidang IT ini. Kemudian merdeka belajar, barangkali ya, itu kan seperti kita ketahui, merdeka itu kan dari kata bebas ya. Jika ditinjau dari hal tersebut, kurikulum merdeka itu berarti memiliki tujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas bagi peserta didik, sehingga anak kita itu nanti tidak tertekan, belajarnya tidak tertekan, ya, bebas, ya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini sekali lagi bagaimana supaya anak-anak kita itu dapat seperti yang disampaikan tadi, tapi dengan catatan anak-anak itu tidak merasa tertekan. Bagaimana dia mengikuti pelajaran. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Seperti kita ketahui teman-teman semua, cita-cita Merdeka Mengajar itu adalah melahirkan manusia yang cerdas, berakhlak, mampu bersaing, ya, cerdas ya, berakhlak, mampu bersaing. Jadi tiga-tiganya ini harus kita arahkan ke anak-anak. Cerdas di sini ya barangkali cerdas intelektualnya, ya, keterampilannya, tapi dia punya akhlak yang baik, ya, termasuk keterampilan dalam IT, TIK itu, sehingga anak-anak kita nanti mampu bersaing. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi dalam Undang-Undang Guru nomor 14/2005, bahwa pendidik itu adalah guru yang profesional, ya, guru yang profesional, yang tugas utamanya adalah mendidik. Dulu sering kita bahas mendidik itu apa, mengajar itu apa, ya, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih seperti yang saya sebutkan di depan tadi, dan mengevaluasi. Nah, oleh karena itu barangkali perlu kita ingat juga hakikat guru menurut Ki Hajar Dewantara itu ada sebutan engarso song tulodo, emadyo mangun karso, tutwuri handayani. Apa artinya? Tentu kita sudah tidak asing lagi ya, bahwa guru itu kalau di depan itu memberi contoh, memberi teladan. Nah, contoh dan teladan ini bisa dikaitkan bagaimana tadi, akhlaknya tadi, karakternya tadi, sikapnya tadi, ya, kedisiplinannya, kerapiannya, dan sebagainya. Kemudian di tengah membangkitkan hasrat belajar. Di belakang memberikan dorongan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita harapannya bisa seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, nanti tolong
kita semua dapat menyimak ya paparan nanti yang disampaikan oleh Bapak Asnawi dan Ibu Rizky. Mudah-mudahan Ibu Rizky sudah hadir ya Pak ya, Pak Asnawi ya. Sudah Pak. Ya, Ibu Rizky. Assalamualaikum Ibu Rizky. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, tadi sedang di perjalanan. Baik, terima kasih ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua dapat menyimak paparan yang disampaikan beliau berdua. Untuk itu saya mulai dari pantun boleh ya? Boleh Pak Asnawi? Silakan dengan senang hati Pak. Ya, baik untuk teman-temanku semua yang ada di Batu Ampar, Long Sangat, Muara Bengkal, Marancalong, dan Busang. Ya, sedikit pantun dulu. Jalan-jalan ke Batu Ampar. Jangan lupa mampir ke Long Mesangat. Ini nama-nama kecamatan, Bapak. Jika kita ingin lebih paham platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar, silahkan simak paparan Bapak Asnawi dan Ibu Rizky yang hebat ini. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak, barangkali sementara itu dulu ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan Bapak Asnawi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya penyampaian dari Bapak Prihadi, memotivasi buat kita semua ya untuk tetap standby sampai akhir kegiatan ini. Ketika Pak Prihadi, jujur aja, Pak Prihadi mulai izinkan saya berpantun. Di situ saya tambah minder, Pak. Kenapa Bapak seperti itu? Karena dari awal Ibu Rizky itu Pak mendampingi saya, itu selalu berpantun Pak. Saya sendiri tidak bisa berpantun, jadi merasa hutang. Nah, ditambah Bapak lagi, wah ini kok jago pantun semua seperti itu. Jadi ya semoga kayaknya nanti Bu Rizky ini akan pantun lah, saya yakin itu Pak. Nah, terima kasih apa yang disampaikan Pak Prihadi, wah mantap sekali ya. Jadi membantu saya sekali Pak. Jadi saya tidak banyak menyampaikan tentang apa itu platform Merdeka, tapi langsung kita ke teknis, bagaimana cara menggunakan platform Merdeka, bagaimana cara pemanfaatannya, bahkan ke portal Rumah Belajar. Terima kasih sekali lagi Pak atas penyampaiannya di awal. Baiklah Bapak Ibu guru yang ada di zona 4 yang saya hormati dan saya banggakan yang bisa hadir di kesempatan kali ini. Di sini sudah hadir ya Duta Rumah Belajar Kaltim tahun 2021. Saat ini beliau sedang menggunakan HP, dia lagi di perjalanan ya. Ibu Rizky Rifatul Jannah. Kepada Ibu Rizky kami silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Asnawi. Hari ini merekap lagi ya Pak, jadi juga, host juga. Iya benar Bu. Luar biasa. Benar, Bu. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Baik, saya tidak mau kalah nih dengan Pak Prihadi. Saya juga membuka dengan sebuah pantun. Mohon maaf kalau misalnya pengucapan nama daerahnya salah ya, Bapak Ibu semua. Oke, Pasir Long Mesangat tidaklah dekat. Apalagi ke Batu Ampar. Alhamdulillah pada hari ini dapat bertemu Bapak Ibu hebat. Di mana lagi kalau tidak di zona 4 bersinar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Prihadi MPD selaku perwakilan dari tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Asnawi selaku sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan juga sekaligus akan menjadi narasumber pada hari ini. Dan yang saya hormati tentu Bapak Ibu hebat yang meluangkan waktu weekendnya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sebenarnya hari ini harusnya sedang berlibur ya, tetapi tetap menyempatkan waktu, tetap mau belajar dan berbagi pada webinar tentang platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar.
Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini rekan saya yaitu Bapak Asnawi akan memperkenalkan dua fasilitas dari Pusdatin Kemdikbudristek, yang mana fasilitas ini dapat diakses secara gratis dan mendukung pembelajaran kita serta kekinian untuk digunakan oleh siswa-siswi kita. Yang pertama ada portal rumah belajar. Di portal rumah belajar ini nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan berbagai fitur. Satu tempat, tetapi fiturnya ada banyak sekali. Ada fitur utama dan fitur pendukung. Dan ini sangat kekinian seperti edu game dan augmented reality. Kemudian selain itu ada juga fitur yang bernama PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang mana Pak Asnawi ini sebagai salah satu contoh hasil dari PKB di portal rumah belajar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin beliau juga akan sharing pengalaman beliau sampai ke level 4 ini. Jadi singkat cerita sekarang beliau sedang ada di level 4. Melalui level 1, 2, 3 yang sangat luar biasa ya, sampai terpilih 30 besar seprovinsi Kalimantan Timur, salah satunya Pak Asnawi. Kemudian Bapak Ibu hebat, juga banyak sekali fitur-fitur lainnya yang ada di portal rumah belajar yang tidak kalah menariknya dan sangat berguna bagi kita sebagai guru, untuk siswa-siswi kita, bahkan masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah di sumber belajar, itu dapat digunakan bahkan ke rekan-rekan kita atau keluarga kita yang sedang mengambil paket A, paket B, ataupun paket C. Jadi bisa diakses banyak pihak. Dan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2011 ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah lama sekali sebenarnya portal rumah belajar ini. Jadi sayang sekali kalau gratis tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumah belajar ini seperti ruang guru, tetapi ruang guru kan berbayar. Nah Bapak Ibu, sedangkan kita sini ada fasilitas nih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kenapa tidak digunakan? Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya Bapak Asnawi tentunya. Dan yang kedua ada tentang platform Merdeka Mengajar, yang mana saat ini memang sedang menjadi sahabat kita ya kemana-mana, di mana-mana kita misalnya ada kegiatan pendidikan, apalagi hari ini kolaborasinya sangat baik sekali dengan Bapak Prihadi yang merupakan perwakilan dari tim Pokja IKM Kutai Timur. Kalau kita menerapkan kurikulum Merdeka, saya yakin di Kutai Timur seperti disampaikan kemarin sudah ada beberapa sekolah yang menjadi piloting ya, yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, di PMM inilah yang dapat mendukung proses pelaksanaan IKM itu sendiri. Nanti lebih jelasnya misalnya sekarang lagi banyak yang upload rencana aksi, banyak yang bingung rencana aksi. Nanti insya Allah akan dibantu. Bapak Ibu jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk share kepada Bapak Asnawi kendala-kendala yang Bapak Ibu alami. Kemudian Bapak Ibu semua, harapan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, Bapak Ibu dapat juga membagikan pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu kepada rekan-rekan yang mungkin pada hari ini tidak berkesempatan untuk hadir dan mengikuti webinar yang disampaikan oleh Bapak Asnawi. Nanti di akhir Bapak Asnawi juga akan share kontak beliau. Mungkin Bapak Ibu ketika sedang pelaksanaan lupa atau misalnya masih agak-agak bingung, malu untuk bertanya, nah nanti Bapak Ibu bisa dapat langsung menghubungi beliau. Insya Allah nanti beliau akan membantu kendala-kendala yang Bapak Ibu alami. Oke. Mungkin itu saja Bapak Asnawi dari saya. Tadi dibuka dengan sebuah pantun, saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Kak Edo punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Dari saya cukup sampai di sini. Salah dan hilaf mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Apakah mau dibalas Bapak Prihadi? Ya, terima kasih Ibu Rizky atas penyampaian yang luar biasa yang memotivasi kita semua untuk bisa tetap ya standby belajar di kesempatan kali ini. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, kita langsung ke materi itu ya. Pematerinya saya sendiri Bapak Ibu. Ya, apa yang sudah disampaikan sama Ibu Rizky
Ya. Pak Asnawi, Ya. mohon maaf mungkin saya tidak mengikuti sampai akhir karena masih dalam perjalanan dan juga kondisi lagi Iya. kurang Paham. sehat. Iya, tidak apa-apa, tidak. Terima kasih, tetap semangat ya Pak Asnawi. Iya, semangat semuanya. Iya. Iya. Oke, baiklah. Materi pertama yang insya Allah saya sampaikan itu adalah PMM, Bu ya, Platform Merdeka Mengajar terlebih dahulu. Kemudian di belakangnya adalah portal rumah belajar. Seperti itu ya. Izin share screen dulu. Pak Bapak Prihadi mau tanya, di zona 4 ini apakah sudah banyak yang sudah mandiri berbagi, Pak? Atau kau masih mandiri berubah, Pak? Rata-rata mandiri. Ya kedua. Oh, yang kedua mandiri ya. Berubah. Oh, masih 50-50, Pak ya. Ya. Ya, harapannya nanti bisa sudah menjadi mandiri berbagi, Pak ya. Oke. Ya, oke, izin share screen, Pak. Ya. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar PMM ya. Ini sudah tidak asing ya istilah PMM ini ya Bapak Ibu ya. Karena di awal-awal dicetuskan IKM itu PMM sudah digembar-gemborkan oleh dari kementerian. Nah, PMM ini hadir merupakan salah satu program implementasi IKM Bapak Ibu. Jadi harapannya seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sudah bisa mahir dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, dan saya asumsikan Bapak Ibu guru yang semuanya yang hadir di sini sudah install semua ya PMM di HP-nya, di gawainya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, baiklah, berarti sudah. Ya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Asnawi, SMPT Darussalam. Saat ini saya mengajar Bapak Ibu di Sangatta ya. Di Sangatta ya, saat ini alhamdulillah masuk 30 besar sebagai sahabat rumah belajar Kalimantan Timur tahun 2022. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dan mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu, slide saya nanti ini sedikit saja Bapak Ibu. Nanti lebih banyak nanti dieksekusi praktek tuh ya. Jadi lebih lebih efektif nanti. Oke, di platform Merdeka Mengajar ini ada 3 hal yang ditekankan di PMM ini. Belajar, mengajar, sama berkarya. Nah, apa sih belajar itu? Apa hubungannya dengan PMM? Apa sih mengajar itu? Apa hubungannya dengan PMM atau berkarya seperti itu? Belajar di sini berarti bukan hanya untuk peserta didik untuk belajar Bu ya, tapi kita sebagai guru juga dituntut untuk belajar dan terus belajar. Karena kata Mas Menteri itu, guru hebat itu yang guru yang tidak berhenti dan terus belajar dan berinovasi. Apa yang disampaikan Bapak Prihadi itu benar-benar di revolusi 4.0 atau 4.0 kalau guru seperti kita ya changer agent, kalau kita berhenti belajar dan tidak menguasai teknologi pada zaman ini, nanti kalau sampai berubah menjadi revolusi 5.0, wah ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau kalau kita sebagai penggerak ya, kalau berhenti belajar untuk memahami teknologi yang ada, itu akan tergilah di revolusi 5.0. Karena 5.0 itu teknologi yang akan memiliki peran peran penuh terhadap SDM, sumber daya manusia Bapak Ibu. Jadi di poin di revolusi 4.0 ini kita kita harus tetap semangat untuk terus belajar untuk mengasah pengetahuan kita tentang teknologi. Teknologi terutama di teknologi pendidikan. Oke, kembali di PMM Bapak Ibu. Belajar di sini ada pelatihan mandiri dan video inspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk mengakses PMM ini memerlukan akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi disarankan bagi yang belum memiliki akun Belajar ID, silakan hubungi admin Bapak Ibu ya, admin sekolahnya untuk dibuatkan akun Belajar ID. Atau lewat jalur mandiri. Kalau lewat jalur mandiri, silakan Bapak Ibu pergi ke belajar.id. Itu di sana ada step-stepnya. Keluar. Oke, belajar di sini. Agnesia sedang. Ya, mic-nya dimatiin, mic-nya mohon ya. Oke.
belajar di sini Bapak Ibu ya. Di PMM sudah disediakan Bapak Ibu untuk belajar. Menunya di mana? Di pelatihan mandiri dan video inspirasi. Nah, di pelatihan mandiri itu Bapak Ibu, guru dapat memilih memperoleh materi pelatihan berkualitas pastinya dengan mengaksesnya secara mandiri. Jangan khawatir Bapak Ibu, setiap pelatihan-pelatihan mandiri di PMM itu disediakan juga sertifikat. Nah, wah, sertifikatnya langsung dari Kemendikbud Bapak Ibu, bukan sertifikat yang dari luar, tapi langsung dari Kemendikbud. Pastinya harus mengikuti seluruh rangkaian-rangkaian pelatihan di situ. Nah, secara gratis Bapak Ibu. Syaratnya hanya memiliki akun belajar ID. Nah, yang kedua di video inspirasi, ini terdapat banyak sekali video-video inspirasi dari inspirator-inspirator kita. Pastinya itu sudah melalui kurasi dari Kemendikbud. Jadi video yang ada di inspirasi ini Bapak Ibu, video dari Kemendikbud sendiri yang sudah melalui kurator-kurator yang sudah dipercaya oleh Kemendikbud. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu kalau kita melihat video-video yang ada di menu video inspirasi itu bukan video yang mungkin yang meragukan, bukan Bu. Karena setiap video yang ada di menu video inspirasi itu sudah melalui proses kurasi seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Mengajar di sini. Nah, ini yang mungkin sedikit di teknis pemanfaatannya agak sedikit membutuhkan waktu dan konsentrasi Bapak Ibu karena banyak aktivitasnya di sini. Nah, mengajar di sini sudah ada perangkat ajar, menu asesmen murid. Di perangkat ajar itu saat ini sudah tersedia 2.000 referensi perangkat ajar sudah berbasis kurikulum Merdeka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya sampaikan lagi, di PMM ini referensi buku, modul ajar, pelatihan itu semuanya tentang IKM Bapak Ibu. Tentang Tentang kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Bukan untuk kurikulum yang lain. Karena PMM ini salah satu program yang dicetuskan oleh Kemendikbud untuk implementasi IKM Bapak Ibu. Jadi kalau ada sekolahnya yang sudah mandiri berubah, ingin menjadi mandiri berbagi, ini harus banyak-banyak mengakses dan melakukan pelatihan mandiri di PMM, Bu. Tidak usah jauh-jauh. Lakukan saja pelatihan mandiri di PMM itu sudah bisa Bapak Ibu. Di asesmen murid, disediakan juga Bapak Ibu, asesmen murid di sini bukan sejenis ujian soal untuk mungkin mau kita guru itu ingin mengambil nilai, bukan Bapak Ibu. Ini bersifat diagnostik Bu ya. Jadi menganalisa dulu kemampuan siswa kita. Misal guru A ingin melakukan asesmen kompetensi numerasi di kelasnya, saya ingin bahasa singkatnya itu Bapak Ibu survei lah gitu ya, bahasa singkatnya ya. Ya, oke, ada konfirmasi ini. CP Negeri 4 mengacaukan request that left be able to meeting. Ya, tidak usah transkrip ya, sepertinya ya. Apakah ada yang ya, mohon maaf ada pop up barusan. Di assessment ini Bapak Ibu, ini untuk menganalisa terlebih dahulu kira-kira di kelas saya itu, kelas 5A itu kemampuan numerasinya seperti apa tingkatannya. Literasinya seperti apa? Bisa Bapak Ibu melakukan asesmen terlebih dahulu menggunakan PMM ini. Nah, jadi kelihatan nanti Bu, oh berarti si A ini masih perlu intervensi khusus untuk literasinya. Atau si B ini sudah cakap literasinya. Atau sudah mahir seperti itu. Jadi enak sekali Bapak Ibu. Tidak usah kita secara manual juga terus kita sebarkan di print out ke siswa. Tapi kalau kita menggunakan di assessment PMM ini secara otomatis akan masuk analisanya. Kita tinggal baca saja, kita tinggal merekap saja. Pastinya kita harus memiliki akun belajar ID. Karena harapannya belajar.id itu dijadikan SSO Bu, single sign on untuk semua platform-platform pendidikan. Mulai dari SIM PKB, PMM, rumah belajar, itu hampir semua platform itu bisa diakses oleh belajar.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, berkarya di sini Bapak Ibu, bukti karya. Misal Bapak Ibu ingin berkarya ya, ingin mendokumentasikan praktik baiknya di kelas dan dirasa ini praktik baik saya ini bagus, ini bermanfaat untuk guru-guru lain. Siapa tahu menjadi inspirasi guru-guru yang lain Bapak Ibu. Buat saja Bapak Ibu, buat saja dokumentasikan.
hasil karyanya, upload di PMM Bapak Ibu. Siapa tahu nanti dipakai dengan rekan-rekan kita. Oh, ini menginspirasi sekali ini video ini, karya ini saya bisa pakai. Nah, itu menjadi amal tersendiri buat Bapak Ibu. Jadi pokoknya di PMM ini ada 3 hal, belajar, mengajar, dan berkarya Bapak Ibu. Caranya ada 2 Bapak Ibu, bisa melalui HP, kita unduh ya di Google Play Store, ataupun yang sering-sering pakai laptop, atau komputer PC ya desktop, bisa saja masuk ke guru.kemdikbud.go.id. Kalau memang belum hafal Bu alamatnya, ketik saja di Google itu Merdeka Mengajar. Itu otomatis sudah masuk urutan pertama Bu. Karena sudah populer sekali itu untuk Merdeka Mengajar. Tidak harus menghafal guru.kemdikbud.go.id. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian untuk slide-nya Bu ya. Slide-nya untuk bukan PMM, cukup sekian untuk slide-nya. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, izin share HP ya. Jadi langsung saya pakai HP, saya tampilkan di laptop. Apakah tampak HP saya, Bapak Ibu? Tampak. Ya, tampak ya. Oke, kita awali dari install saja ya. Install Play Store. Oke, kita pergi ke Play Store. Google Play Store. Ini untuk iPhone belum ada Bapak Ibu, belum dibuat sama apa ya, Pusdatin. Yang tersedia masih berbasis Android. Ketik saja Merdeka Mengajar. Nah, di Play Store nanti muncul seperti ini. Install Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu sudah hampir 1 tahun install PMM. Sampai saat ini disarankan diupdate Bapak Ibu ya. Karena versi yang terbaru ini adalah versi 1.21. Karena ada fitur-fitur tambahannya. Setelah diinstal kita buka open. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu ya. Nah, tampilan awal di PMM ini ada 2 experience login Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bisa login, bisa tidak login. Nah, untuk tidak login itu ada menu-menu yang bisa diakses Bapak Ibu. Menu apa itu? Menu info terkini, menu video inspirasi, dan menu bukti karya. Itu bisa diakses meskipun kita belum punya akun Belajar ID atau belum login. Tetapi di bukti karya yang bisa hanya sebatas eksplorasi Bapak Ibu. Nah, ini kan belum login saya ini Bapak Ibu ya. Hanya sebatas eksplorasi. Kalau kita mau membuat tambah karya otomatis harus login Bapak Ibu. Misal ikut coba kita klik. Nah, harus login kan? Nah, seperti itu. Kalau video inspirasi Bapak Ibu tidak perlu login. Cukup disimak saja ini. Ini di sini misal panduan-panduan platform Merdeka Mengajar ini ada 13 video. Kalau Bapak Ibu misal setelah kegiatan ini ingin menambah lagi tentang pengetahuan PMM, buka saja video inspirasi Bapak Ibu yang ada 13 video. Ini lengkap sudah panduan-panduannya. Di bawah ada keterangan dikurasi oleh Ditjen GTK. Jadi semua video-video di sini yang melalui kurator-kurator handal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk video inspirasi. Oke, sekalian setelah ini saya login Bapak Ibu ya. Jadi tahu perbedaannya login sama tidak login Bapak Ibu. Kita login pakai akun Belajar ID. Oke, ya ini sudah login saya Bapak Ibu. Nah, video inspirasi sudah tadi ya. Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi tadi. Nah, di sini ada pelatihan mandiri yang saya sampaikan di awal. Ini merupakan belajar dan ya belajar bagi kita semua. Nah, kalau untuk Anda ini yang direkomendasikan Bapak Ibu. Kita buka ke topik karena ini saya belum melakukan pelatihan-pelatihan mandiri, Bu, gitu ya.
Belum sempat Bapak Ibu karena saya mengejar deadline untuk program ini saya. Nah, misal Bapak Ibu pilih saja pelatihan-pelatihannya. Bebas Bapak Ibu mau ikuti pelatihan mana. Misal Merdeka Belajar. Nah, ketika kita buka menu satu pelatihan ini, ada terdiri banyak modul Bapak Ibu. Ini ada 5 modul. Tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Setiap modul itu ada videonya. Jadi tidak membosankan. Tidak kita harus membaca atau tidak Bu. Cukup kita simak videonya saja. Misal ini dikerjai mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu. Nah, saya sudah centang hijau seperti ini, berarti saya sudah nonton Bapak Ibu. Hanya belum melakukan latihan pemahaman. Ikuti saja langkah-langkahnya. Sampai langkah terakhir itu disediakan sertifikat Bapak Ibu. Ya, sebelum ke sertifikat, tugas terakhir itu aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini baru masuk di bukti karya tadi Bapak Ibu. Sudah buat aksi nyata setiap pelatihan mandiri baru nanti dapat sertifikat resmi dari Kementerian Pendidikan. Seperti itu ya untuk pelatihan mandiri. Selengkapnya nanti Bapak Ibu bisa akses lagi ya. Oke, kita ke assessment ya. Assessment. Nah, yang saya sampaikan di awal, nah ini untuk mengajarnya Bapak Ibu. Misal ada Bapak Adi misal ya. Maaf kalau ada nama Bapak Adi di sini. Bapak Adi mengajar di kelas 3. Kelas 3 itu fase apa ya? Misal bingung ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, di sini sudah ada keterangannya. Kelas 3 itu fase apa? Kita klik, oh kelas 3 itu masuk fase B. Ada keterangan. Fase C itu kelas 5 sama kelas 6. Fase D kelas 7 sampai kelas 9. Jadi ada keterangannya juga. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini fase kelas 5 ini masuk fase apa gitu. Misal Pak Adi itu tadi ngajar di kelas 3. Ya, klik kelas 3, baru terapkan fase B ya, terapkan. Nah, yang mau di-assessmentkan Pak Adi itu kompetensi saya mau menganalisa kompetensi numerasi apa? Mohon maaf ya karena saya pakai headphone ya. Kalau ada suara-suara kecil itu tertangkap sekali seperti itu. Ya, saya off ini dulu ya, mohon maaf. Nah, seperti ini ya. Karena saya sendiri yang host ini Bapak Ibu, jadi saya harus on off mic bagi yang tidak sengaja diaktifkan. Ya, oke lanjut ya. Misal ini Pak Adi, guru kelas 3 mau menganalisa kompetensi numerasi siswanya. Pilih di numerasi seperti ini, kemudian terapkan. Nah, di sini ada data ketidakpastian aljabar bilang geometri. Oh, saya mau bilangannya saja karena saya guru matematika. Saya mau lihat di kelas saya ini, misal Pak Adi itu memiliki kelas 3 paralel ya. Beliau mengajar 3 kelas misal. 3A, 3B, 3C, 3D misal. A, B, C, D. Ya, 3 kelas. Saya bilangan saja. Klik bilangan. Di sini ke bawah ya Bapak Ibu ada keterangan komposisi paket soalnya. 5 pilihan ganda, 3 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, 1 uraian. Jadi ini sesuai dengan UKM sudah bentuk assessment-nya. Kalau ingin melihat bentuk soalnya dulu, silakan dicek daftar soal. Nah, di sini dilihat. Nah, ini soalnya bentuk soalnya seperti ini. Oh, ya ini pas ini. Untuk assessment numerasi saya ini untuk kelas ini. Kalau dirasa sudah pas, langsung Bapak Ibu klik yang bawah, gunakan assessment ini. Ingat, di pojok atas kanan titik 3 itu kan ada Bu ya tombol share ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika dipencet ada muncul seperti ini. Memang bisa kita sharing kodenya, hanya saja tidak disarankan Bapak Ibu. Kenapa? Misal si Bapak Adi ini memiliki 4 kelas, menggunakan menu ini ya, klik ini, kemudian share, nanti hasilnya itu akan gabung Bapak Ibu. Semua kelas akan jadi satu. Maka kesusahan untuk menganalisa per kelas seperti itu. Jadi disarankan yang bawah ini, gunakan assessment ini yang paling bawah. Kita klik, nah nanti ada muncul dua info, online sama offline. Nah kalau offline ya seperti biasa namanya offline, kita mengunduh, cetak, bagikan, siswa mengerjakan, kita menganalisa manual. Itu kalau offline. Nah kalau online Bapak Ibu, kita tidak usah susah-susah mengunduh
mencetak, memprint, terus menganalisa. Tidak usah. Kita cukup bagikan linknya, itu akan teranalisa secara otomatis. Oke, kita praktek langsung ke online. Lanjut. Nah, misal Bapak Ibu belum ada kelas di PMM karena baru install misalnya. Bapak Ibu bisa klik buat kelas baru. Ini kan kelas sudah saya buat ini, 8D, 1 ini ya. Ini sudah buat kemana. Misal belum ada kelas, Bapak Ibu bisa langsung klik buat kelas baru. Nah, kasih saja nama kelas. Mungkin 4B misal. Tingkat apa? Tingkat kelas 3. Nah, kok kelas 4? Ya, gini ya. Tahun pelajaran ini. Seperti ini, baru simpan Bapak Ibu. Nah, kalau ada 4 kelas, buat saja dulu buat kelas baru. Kenapa disarankan buat kelas? Karena di menu awal asesmen itu tidak ada menu untuk buat kelas. Jadi harus lewat stepnya seperti ini, baru muncul buat kelas baru. Setelah buat kelas Bapak Ibu, itu tidak bisa dihapus. Bisanya hanya diganti nama. Oke, saya ini Pak Adi sudah buat satu kelas 4B. Buat kelas lagi 4A belum. Kelas 4. Oke. Ya. Sudah ya, ini 4. Oke, seperti ini ya. Gunakan assessment ini online. Lanjut. Saya Pak Adi ini, aduh. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Ini saya reconnectin dulu. Oke. Ya, sudah tampak ya. Oke, Pak Adi ini mau melakukan assessment numerasi ini di kelas 8B. 4B. Klik 4B, baru lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangan linknya atau tautan ini berlaku selama 3 kali 24 jam. Ya, jadi disampaikan ke siswanya terlebih dahulu, mungkin ke orang tuanya. Bu, ini saya akan membagikan link assessment ya. Tolong jangan dibantu Bapak Ibu ya, karena ini bukan tidak masuk nilai. Sampaikan seperti itu aja Bu ya. Biar benar-benar anaknya mengerjakan. Ya, ini batas waktunya hanya 3 hari. Seperti itu. Buka tautan. Nah, di sini baru salin kodenya. Klik salin ataupun langsung klik WhatsApp. Nah, klik ini terus WhatsApp baru diarahkan. Share sudah ke grup yang ada. Nah, ya, bagus lagi kalau misal suatu hari satu kelas itu membawa gadget misal, membawa gawai ke sekolah. Ya, mungkin guru tertentu ingin melakukan assessment. Bagus itu, dalam 1 hari langsung di-share di tempat itu. Jadi benar-benar efektif nanti. Tidak ada mungkin orang tua membantu dia untuk mengerjakan. Jadi benar-benar tepat sasaran nanti. Karena asesmen yang ada di kami ini digunakan untuk menganalisa terlebih dahulu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita ketika melakukan rencana pembelajaran, ketika kita juga melakukan proses pembelajaran, itu tepat sasaran Bapak Ibu. Jadi bisa mengetahui, oh anak ini memang anaknya perlu intervensi khusus untuk numerasinya. Oh, anak ini memang sudah cakap. Jadi sudah dipahami karakteristik dan kemampuan anak-anak kita dari awal. Kalau kita sudah melakukan asesmen. Seperti itu. Beda kalau kita belum melakukan assessment, kita pukul rata saja semuanya. Semua siswanya saya ini sudah cakap semuanya, padahal belum tahu tentang apa ya karakteristik masing-masing dan kemampuan masing-masing siswa kita. Seperti itu Bu ya. Maka dari itu PMM ini hadir untuk membantu Bapak Ibu memudahkan dalam proses pembelajaran juga. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk assessment. Nah, tadi kan saya sudah share Bapak Ibu ya, anggap saya sudah share ke grup. Itu akan masuk di paling atas seperti ini. 4B, 0 mengumpulkan. Karena saya belum share ya memangnya. Itu akan muncul di situ. Tautan kadaluarsa Selasa 1 November. Ketika sudah kadaluarsa nanti hilang Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau sudah ada yang mengerjakan? Ada. Contohnya seperti ini. Nah. Ini ada teks informasi tautan kadaluarsa 2 jam 55 menit lagi. Ada keterangannya Bapak Ibu. Kelas 8A, ini tautan kadaluarsa kelas 35 menit lagi. Tapi sudah ada 3 yang mengumpulkan.
Ini contoh kemarin saya buat. Bu, ada sudah yang 3 mengumpul. Coba siapa ini? Nah, di sini di sini ada 3 murid sudah dinilai. Nah, Bapak Ibu, kalau ada soal atau soal assessment itu uraian, kita buka manual Bapak Ibu ya. Kita klik soalnya, kita langsung, oh ini benar ini, oh ini salah, ini benar gitu. Biasanya sedikit saja untuk uraiannya. Nah, sudah dinilai, baru ada keluar analisanya. Ini Raudatul sudah ini. Coba kita lihat. Wow. Untuk numerasinya perlu intervensi khusus. Jadi tahu, oh berarti Mbak Raudatul memang rendah numerasinya ini ya. Jadi ada keterangan per soal. Oh berarti soalnya ini ya dia salahnya seperti ini. Jadi tampil di sini Bapak Ibu ya untuk analisanya. Terus ini saya lihat Haryani ini seperti apa? Wah sudah cakep ini numerasinya. Nah jadi apa ya? Ketika Bapak Ibu misal ngajar matematika, mengajarkan secara maksimal terus dengan tenaga yang benar-benar super terhadap anak yang sudah cakap. Nah, mendingan tenaganya itu apa skillnya itu lebih maksimalkan ke anak yang perlu intervensi khusus. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki strategi. Oh, saya menghadapi anak itu harus seperti ini. Jadi seperti itu kalau sudah melakukan assessment. Ya, Bapak Ibu ya. Itu untuk assessment. Analisa kelas di sini nih. Ada 4 jenis, intervensi khusus, memiliki pemahaman dasar, cakap, sama mahir. Jadi misal kalau dalam kelas 4B sudah ada 30 siswa, nanti di sini terekap Bapak Ibu. Oh di 3B ini ada 10 yang sudah intervensi khusus, ada 20 yang sudah cakap, jadi kelihatan. Jadi Bapak Ibu kan bisa menganalisa terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk yang asesmen murid. Kemudian setelah ini ya untuk sesi tanya jawab tidak harus selesai materi sampai portal rumah belajar. Setelah PMM baru kalau ada yang mau ditanyakan silakan seperti itu. Mumpung ada Bapak Prihadi yang dampingin saya beliau ya. Oke, kita lanjut ke perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini bisa diakses kalau kita sudah login Bapak Ibu ya. Misal saya ingin modul dan bahan ajar kelas 5. Kelas 5 itu fase apa? Kita klik saja kelas 5 umum. Berarti kelas 5 fase C. Baru pilih. Nah, mata pelajaran apa yang mau saya cari? IPAS. Apakah ada? Pilih mapel. Kemudian cari perangkat ajar. Nah, ada ini kelas 6, kelas 5. Ini ada modul dan bahan ajarnya. Bapak Ibu bisa klik seperti itu. Nah, kalau belum login Bapak Ibu bisa membuka ini, hanya saja tidak bisa mendownload kontennya, cuma bisa melihat gini aja tulisan gini. Nah, kalau untuk mendownload untuk perangkat ajar itu tidak bisa. Jadi sia-sia mendingan Bapak Ibu aktifkan segera akun belajar ID-nya dan login di situ. Baru Bapak Ibu bisa download. Ini kayak apa sih bentuknya? Ini ada bahan ajarnya banyak ini. Bahan ajar bisa dilihat terlebih dahulu seperti ini. Oh, seperti ini ya. Nah, kalau memang berguna, Bapak Ibu download, cetak. Jadi tidak usah pusing-pusing buat apa ya bahan ajar sendiri. Masuk saja di PMM, cari saja sudah di situ Bapak Ibu ya. Itu untuk perangkat ajar. Modul dan bahan ajar. Sama teknis pencariannya, buku, mau modul project itu sama Bapak Ibu caranya ya, yang seperti tadi. Nanti Bapak Ibu sepertinya nggak sabar ya untuk mengekspor lagi ya. Atau yang sudah ada yang sudah memahami bisa berbagi dengan rekan sejawatnya. Nah, kemudian komunitas yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Komunitas ini penting sekali Bapak Ibu ya. Supaya kita apa bisa apa ya? Kita mendapatkan informasi lebih cepat tentang komunitas kita, mungkin komunitas kita KKG IPA misal. Kalau sudah ada komunitas sudah daftar ya, ketuanya mungkin sudah daftar di PMM ini, jadi gampang kita untuk mencari informasi tentang KKG IPA itu, Bu. Apakah ada pelatihan seperti apa atau pokoknya benar-benar komunitas ini semacam wadah kita memudahkan kita untuk apa ya melakukan mungkin membutuhkan informasi, bertukar informasi, semuanya ada di komunitas ini. Ini misal di komunitas ini ada webinar. Webinar seperti ini berarti apa? Yang mengadakan komunitas, Bu. Ya. Komunitas MGMP Matematika sedang melakukan webinar. Jadi komunitas KKG Semparu sedang
sedang berlangsung melakukan webinar. Jadi ada tampak nanti Bu. Oh ini kakak saya mengadakan webinar, kok saya nggak tahu. Kan kelihatan seperti itu. Ada komunitas, ada juga narasumber di sini yang sudah narasumber resmi dari Kemendikbud ini Bapak Ibu. Jadi jika ingin melakukan pelatihan apa bisa langsung cari saja di sini narasumber di PMM ini. Oke, itu untuk PMM Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut untuk PMM. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan tentang PMM atau sudah tidak sabar untuk eksekusi langsung nanti di PMM? Ya. Apakah ada yang belum memiliki akun belajar ID, Bapak Ibu? Bisa aktif mic. Ini rekor ini Bapak Ibu ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Rekor yang terbanyak ini yang hadir ini. Tidak ada ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Suaranya nada, Pak. Suaranya hilang. Oh, iya, masih di mute, Pak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Oke, belum benar tidak ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu ya. Nggak sabar ini kayaknya Bapak Ibu ini untuk mengeksplorasi untuk PMM. Baiklah, langsung kita ke portal Rumah Belajar. Rumah Belajar, hashtagnya itu Bapak Ibu, slogannya belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tadi Ibu Rizky menyampaikan portal Rumah Belajar itu mirip-mirip seperti Ruang Guru. Ya, seperti merek luar seperti itu. Beda karena merek tersebut itu berbayar, di rumah belajar itu gratis Bapak Ibu ya. Ibu guru, Bapak Ibu guru gratis untuk mengaksesnya. Ya. Kalau ingin mendownload kontennya, ada juga sebagian kontennya itu harus login. Loginnya pakai apa? Pakai akun belajar ID. Kita langsung saja ya praktek ke belajar rumah belajarnya Bapak Ibu. Ada dua cara untuk rumah belajar Bapak Ibu ya. Bisa tetap melalui Android ya, rumah belajar, ataupun langsung dari browser ya. Nah, di browser itu Bapak Ibu tidak usah khawatir hafal alamatnya apa. Langsung saja ketik rumah belajar. Nah, misal mana tadi? Rumah belajar. Loh, oh maaf ini website saya. Rumah belajar. Ya, ini rumah belajar. Nanti ada urutan di pertama. Portal rumah belajar Kemdikbud. Nah, sini. Nanti masuk Bapak Ibu. Nah, di rumah belajar itu ada dua fitur, Bu. Fitur utama dan fitur pendukung. Bapak Ibu bisa install di HP ataupun langsung di website juga bisa. Ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Nah, untuk kelas maya ini bersifat seperti LMS. Ya, berarti nggak jauh-jauh seperti apa? Seperti Google Classroom. Hanya saja lebih lengkap fiturnya di kelas maya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti langsung lebih mengekspor lagi. Misal Bapak Ibu ya, saya cek ya, coba ini kelas berapa ini? PJOK, aktivitas bela diri.
Oh, ini gurunya Ibu Sri Rahayu Ningsih. Ya. PJOK aktivitas bela diri membuat kelas digital bagi peserta jenjang kelas 9 misal. Kegiatan belajar pertamanya ini di siapa sama beliau? Oh, ini isinya di tujuan apa di kegiatan kedua pertama. Kegiatan kedua apa? Oh, ini dia beliau dalam aktivitas pelajaran 2 ini akan mempelajari gerak spesifik. Ini apa sih? Kita klik. Jadi gampang sekali kita mengikuti kelas Maya. Oh, ini berarti bentuk modul. Nah, modulnya seperti ini. Oke, terus di kegiatan belajar 3 ini seperti apa? Oh, seperti ini. Jadi nanti ketika sudah selesai mengerjakan kegiatan kita nanti ada ujiannya Bu, otomatis. Ada forum diskusi juga di situ. Jadi pokoknya mudahlah untuk di kelas Maya ini kalau Bapak Ibu ingin menjadi apa ya? Ingin siswanya untuk belajar mandiri, sampaikan saja di kelas Maya. Ini kopikan linknya, kelas ini, materi ini, nanti biarkan peserta didik kita sendiri yang akan mengekspor seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke sumber belajar. Ya, sumber belajar isinya berarti konten-konten pembelajaran Bapak Ibu yang berupa video atau berupa web atau media interaktif. Jadi di situ. Jadi sumber belajarnya lengkap di sini yang sudah pastinya sudah diakui oleh Kemendikbud ya, seperti ini. Contoh kita misal ini bahasa Inggris expressing congratulations. Nah, setiap kontennya ada Rumah belajar, ada bumpernya. I'm Miss Hasra. Actually, I express congratulations. Expressing prize for an exam. Bisa juga langsung dibagikan Bapak Ibu ya, atau langsung di-download. School, Di-download biasanya butuh login. Loginnya pakai apa? Pakai gets akun a new job, Belajar ID atau akun Rumah Belajar. wins a Itu race Bapak Ibu ya. contest Oke, ini or sumber belajar yang competition. berupa video. Nah, kalau yang berupa web seperti ini. Oke, web. Seperti apa ini sumber belajar ini? Untuk guru matematika misal. Misal Bapak Ibu mungkin siswanya tidak bawa HP di kelas. Ini bisa ditampilkan di slide. Pakai proyektor seperti itu yang misal guru matematika. Buka saja seperti ini. Ayo anak-anak kita Halo simak. Nah, sahabat, seperti selamat datang pada baru masuk di sini. Ini ada materi, ada latihan soalnya. Bapak Ibu guru matematika misal belum sempat buat materi, langsung oh iya ini ada konten mengenal sudut. Ini materi saya sekarang. Langsung buka saja Bapak Ibu. Klik belajar. Nah, kepada ada Sang Merah materi Putih. penjelasannya, ikuti Hormat. langkah-langkahnya. Baik, kita langsung ke latihan. Misal sudah diajarkan siswanya tentang mengenal sudut, langsung saja latihan bersama. Apakah sahabat sudah siap mengerjakan soal-soal? Nah, dibuatkan Bapak Ibu teknis menjawabnya seperti apa? Mungkin bersifat kompetisi antar siswanya. Misal dibagi per kelompok, bisa langsung maju ke laptop Bapak Ibu, yang mana kira-kira jawabannya, ataupun langsung raise hand atau pilih jawabannya yang mana. Jadi nanti kelihatan jawabannya Bapak Ibu di akhir. Ini saya mengarang ini Bapak Ibu ya. Saya tidak paham matematika ini. Karena saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Oke, gini jawaban. Nilainya 30 seperti itu. KKM-nya namanya. Jadi kelihatan, oh udah lukas ini. Jadi seru sekali untuk anak-anak kalau kita menggunakan media-media yang ada di sumber belajar rumah belajar ini Bapak Ibu. Banyak sekali lainnya untuk konten-konten sumber belajar ini bersifat website. Apalagi nanti ada edu game sama augmented reality. Nah, jadi gampang sekali, memudahkan sekali untuk guru. Nah, ini ada bank soal juga. Fitur utama yang ketiga, bank soal ini kumpulan soal Bapak Ibu. Mulai dari jenjang dasar, SMP, atas. Bapak Ibu bisa buka. Misal SMP kelas 7. Ini soal yang sudah dibuat ada, nah ada bahasa Indonesia misal. Klik di sini. Klik lagi. Ya. Baru ini bisa dikerjakan Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu ingin membuat referensi
soal bisa langsung ke bank soal rumah belajar. Seperti itu ya, itu untuk bank soal. Bank soalnya itu lengkap Bu ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai SLB itu ada. Silakan cek sendiri nanti. Kemudian laboratorium maya. Nah, ini seru ini. Ini bagi guru matematika atau IPA, ini atau kimia ya, seru sekali nih. Seperti apa keseruannya? Misal kekurangan fasilitas di sekolah, terus tidak sempat menyiapkan atau kesusahan untuk mengkondisikan siswa di lab, misal seperti itu ya. Tetap di kelas saja Bapak Ibu. Ayo silakan kita melakukan lab ya, lab maya. Nah, gimana caranya? Saksikan saja di proyektor ini ya. Nanti kan anak-anak jadi penasaran. Misal mau melakukan penelitian, apa ya ini ya? Misal yang bahasa Inggris nggak ada Bapak Ibu ya, karena nggak bisa di lab kan bahasa Inggris. Kita ambil contoh ini Bapak Ibu. Ini ya, apa ini? Garis persamaan kuadrat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini gimana ya Bapak Ibu ya? Maksudnya saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak paham matematika. Ya, saya guru bahasa Inggris. Jadi ya Bapak Ibu bisa mengekspor sendiri ya. Ini maksudnya A ini apa, terus B ini apa. Nah, bisa ini diisi. Jadi membentuk sendiri nanti. Nah, apa? Garis persamaan kuadratnya nanti terbentuk sendiri Bapak Ibu. Tinggal mengganti ininya saja. Ini untuk yang guru matematika. Terus ada juga yang modelnya seperti ini. SMA misal. Ini beban 1. Nah, ini. Oh, kalau digeser ini. Nah, ini ada keterangannya di atas ini, Bapak. Jaraknya kalau dibikin secara manual misal. Ada 2. Bebannya seperti ini nanti. Beban 3-nya beban 2 ya. Terus ininya 10. Jadi kelihatan Bapak Ibu. Jadi tidak harus membawa timbangan asli. Cukup masuk ke sumber belajar saja. Yang laboratorium maya nanti praktekkan di sini di depan kelas. Bisa di-download Bapak Ibu. Tapi pastikan apa? Login terlebih dahulu. Itu untuk konten lab maya. Oke, sebelum ke EduGame dan augmented reality, apakah ada yang mau ditanyakan tentang fitur utama rumah belajar, Bapak Ibu? Ya, silakan. Silakan raise hand jika ada yang mau downloadnya Pak. Bagaimana cara menemukan downloadnya Pak? Oh ya, saya tangkap maksudnya. Ya, oke. Cara mendownload konten laboratorium maya ya. Nah, pastikan sudah login terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Login menggunakan akun belajar ID. Ini saya coba login. Oke. Kemudian ke belajar tadi. Pastikan login ya. Oh, belum saya share ini. Ya, ini sudah saya login Bapak Ibu ya. Meskipun sudah login, nanti di sini tulisannya tetap login Bapak Ibu. Padahal saya sudah login ini. Nah, ini kemudian kita ke laboratorium maya. Mau download ini konten bebas ya, konten ini bisa inilah. Di-download saja Bapak ini. Di sini ada tombol ya. Download. Nah. Ini sudah ada di sini. Mana linknya? Ya. Apa namanya tadi? Moralitas. Nah, langsung aja open gini ya. Nah, ini bentuk HTML Bapak Ibu ya. Cara menjalankannya buka saja filenya baru ini yang indeks. Jadi karena berarti harus diekstrak dulu Bapak Ibu ya. Ini diekstrak dulu. Oke, sudah diekstrak. Mana tadi folder tadi?
Apa nama foldernya tadi Bapak Ibu? Moralitas. MMM. Biar mudah lah. Ini saya cut saja. Saya taruh di desktop ini ya. Sepertinya sudah semuanya. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak Bu tampilan desktop saya Bapak Ibu? Oke, tunggu. Sudah di-download. Nanti hasilnya berbentuk zip. Kemudian diekstrak Bapak Ibu ya. Diekstrak. Nah, ini hasilnya. Ini yang sudah. Nah, ini yang sudah saya download Bapak Ibu. Ini yang sudah saya download. Ini bukan di rumah belajar, tapi saya sudah download secara offline. Jadi tidak perlu masuk ke rumah belajar lagi kalau kita sudah mendownload kontennya. Nih. Ini misal apa ini? Nah, ini ditaburin enggak natrium klorida. Terus dikasih perak nitrat, mau dikasih kalsium. Nah, bisa dikasih air. Ini bisa dipraktek. Mau ditambahkan zat apa? Masukkan jumlah larutannya. Nah, jadi interaktif sekali nih Bapak Ibu. Jadi tidak harus membawa alatnya. Evaporasi. Nih, yang ini guru kimia yang paham ini. Seperti itu Bapak. Jadi Bapak ini klik ya konten downloadnya, nanti berbentuk zip ya, kemudian diekstrak. Cari file yang bernama index, baru dibuka itu. Seperti itu Bapak ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baiklah. Ini ada sebelum ke lainnya. Ini media pembelajaran yang saya buat. Silakan Bapak Ibu buka ya. Guru. Ya, itu di chat ya, di chat room yang pakai laptop atau HP silakan dibuka. Itu salah satu media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan sebagai penugasan di program pembatik level 3. Alhamdulillah membawa saya di 30 besar Kaltim. Seperti apa sih? Saya share ya. Ya, sudah saya share di chat room, siapa tahu Bapak Ibu ingin menjalankan sendiri. Nah, yang saya buat Bapak Ibu, karena saya mengajar bahasa Inggris kelas 8, materi obligation dan prohibition. Ini yang saya buat kemarin. Ini yang sudah ada di rumah belajar, tapi masih proses verifikasi. Nah, ini yang sudah konten yang media pembelajaran saya buat. Jadi saya Bapak Ibu, jadi ketika saya mau mengajar bahasa Inggris materi obligation dan prohibition KD 3.3, saya tidak perlu membawa membawa buku seperti itu, Bu. Karena sudah lengkap di sini, ada materinya, ada latihan soalnya, bahkan ada game-gamenya seperti itu. Yang saya buat. Misal pengen ada suaranya, tidak usah putar MP3 Bapak Ibu, tidak usah buka MP3 terus bukan. Klik sini di sini saja, nanti ada nih. Bisa dipilih musik. Ini konten yang saya buat Bapak Ibu. Ini bisa on off. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ketika mau melanjutkan Bapak Ibu, klik yang ini. Ini saya bikin memang anak-anak itu tadi, ini kan sudah saya jadikan Android Bapak Ibu ya. Sudah diinstal di HP anak-anak saya di kelas. Ini saya bikin ketika didekatin sini ada muncul ini, Pak Polisi ini. Nah, jadi mereka sedikit kaget biar seru-seruan gitu. Kita klik seperti ini, baru dimasukkan namanya, misal Khotimah, Dani, kelas 8A. Dani Lesmana misalnya. Oke. Halo sahabat rumah belajar.
Media ini akan mengulas materi kelas 8 KD 3. Nah, ini yang ada di MPI ini Bapak Ibu ya. Jadi ada kompetensi, ada tujuan, ada materi, ada latihan. Jadi anak-anak bisa mengeksplor sendiri. Ini bagus lagi kalau kita menggunakan SCL, Student Centered Learning. Jadi berpusat pada siswa. Jadi di awal Bapak Ibu sudah mengarahkan, silakan buka kalau membawa gawai. Buka MPI ini, silakan pelajari materi sendiri. Jadi anak-anak bisa mengeksplor sendiri materinya. Materinya sudah dibikin saya secara interaktif mungkin dan semenarik mungkin, dari segi gambar, dari tampilan, bahkan dari interface yang ada. Ada 3 materi yang diisi: obligation, prohibition, sama suggestion. Nah, misal obligation ini, jadi bisa didrag seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa diperbesar juga. Atau ganti materi yang prohibition. Sini bisa diklik not prohibition, terus seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya. Jadi anak-anak ketika dapat materi ini senang Bapak Ibu. Karena banyak yang ini asik ini, jadi bisa belajar sendiri. Kemudian mereka juga langsung ke latihan soal dan game. Nah, ini profil saya Bapak Ibu. Saya asli dari Probolinggo, Jawa Timur. Bapak Ibu kalau sudah punya seperti apa ya, link yang saya share, ini juga ada website saya. Ini website saya ya, gurudarsa.com, YouTube saya, channel YouTube saya, Facebook saya ada juga di situ Bapak Ibu. Nah, di latihan soal ini Bapak Ibu, yang serunya kita ke latihan soal. Nah, seperti ini. Jadi ada hasilnya nanti. According to the notice, we must be quiet. Oke, true. Jadi nanti ada hasil akhirnya Bapak Ibu. Nah, gamenya juga seperti ini. Ini ada nilai mana tadi. Jadi apa fungsinya ini ngasal Bapak Ibu ya? Apa fungsinya mengetik nama nanti? Karena di akhir jawabannya salah. Coba lagi ya. Pengerjaan soal itu nanti akan disebutkan namanya. Jawabannya salah. Oke, nah ini ngasal ya. Seperti apa ini? Oke. Jawabannya salah. Coba lagi ya. Jawabannya salah. Oke, nilainya muncul mana tadi? Oh, saya ngetiknya terlalu cepat tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu media pembelajaran interaktif yang merupakan penugasan di level 3 para sahabat rumah belajar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu ya, augmented reality Bapak Ibu ya. Kalau yang peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bosan dan lain-lainnya itu Bapak Ibu bisa ekspor sendiri. Nah, yang maksud dari PKB yang Bapak tadi Prihadi sampaikan, PKB ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang saya ikutin Bapak Ibu. Ketika saya klik ini ditujukan kepada simpatik. Nah, di sini. Harapannya setiap tahun ada hampir semua sekolah di Kutai Timur ini mengikuti pembatik ini. Gampang saja Bu ya. Ada 4 level. Nanti setiap level itu ada BIMTEK-nya, ada pemandunya, ada latihan-latihannya seperti itu. Tidak usah khawatir kalau mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, untuk di level 3 itu penugasannya itu ada 5 jenis. Mungkin ada yang ahli membuat audio pembelajaran, silakan buat audio pelajaran atau video pembelajaran, media pembelajaran atau edugame dan lain sebagainya. Keterangannya, saya jujur, saya ikut pembatik ini pertama kali Bapak Ibu ya. Awalnya sih was-was, saya mau ikut pembatik. Ini sepertinya pembatik pembelajaran berbasis TIK ini. Ini passion saya, kebetulan itu hobi saya Bu. Jadi saya ikut saja. Alhamdulillah sampai lolos ke level 4. Ya, insya Allah ini nanti masih berjuang Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke augmented reality. Oh, edugame dulu Bapak Ibu ya, belum ya? Edugame. Nah, edugame ini apakah bisa di-download? Bisa Bapak Ibu. Misal edugame ini bisa digunakan juga untuk ice breaking ataupun yang kalau ada edugame-nya sesuai dengan mata pelajarannya, Bapak Ibu guru bisa gunakan. Cari saja di sini.
ini benda bangunan datar. Oh, ini materi saya ini di kelas 1 misal. Pakai saja Bapak Ibu. Atau ada juga rambu lalu lintas. Oh, ini materi saya. Pakai saja Bapak Ibu di kelas. Tampilkan di proyektor seperti itu. Kita coba di rambu lalu lintas belajar. Klik di sini. Ini loading dulu. Ini bisa ini sepertinya tidak bisa di-download ini Bapak Ibu. Hanya bisa di-share saja. Nih. Ada juga yang bisa di-download, ada juga yang bisa di-share. Tinggal serial belajar rambu lalu lintas. Ada materinya, belajar. Pilih permainan. Balon udara. Bermain balon rambu lalu lintas. Yang manakah gambar kecepatan minimum yang diwajibkan? Nah, yang mana ini Bapak Ibu? Tengah, A, B, C, D. Ayo open mic dong. C. C ya, yang ini ya. Oke. Luar biasa. Oke, seperti itu. Salah satu contoh game edukasinya Bapak Ibu. Jadi bermain sambil belajar. Ajak saja anak-anak kita, ayo nak kita bermain dulu yo, baru belajar. Kalau kita tawarin belajar dulu, biasanya anak-anak itu malas-malasan Bapak ya, Bapak Ibu ya. Buka saja, ini banyak sekali kontennya ini, edu game ini. Banyak sekali. Cari saja yang sesuai dengan kebutuhan di kelas. Misal juga di rumah, untuk anak-anak kita sendiri, bukan untuk anak di sekolah, anak di rumah juga bisa kita install bukain edu game ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang terakhir, augmented reality ya, ini yang seru ini. Konten pembelajaran augmented reality merupakan media pembelajaran digital yang mungkin berguna untuk melihat objek 2D atau 3D. Ini maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Di HP itu ditampilkan apa ya? Kita mensensor kertas. Nanti di kertas itu seolah-olah muncul sesuatu secara 3D Bapak Ibu. Jadi itu sangat menarik kepada siswa. Jadi ketika kita mengajarkan konsep sesuatu, misal bangun kubus bentuknya seperti ini, tapi kita tidak membawa kubusnya. Nah, jadi kan kebingungan anak-anak. Jadi di situ ketika menggunakan augmented reality akan muncul kubus secara 3D, bisa diputar-putar Bapak Ibu, kanan kiri atas bawah seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini videonya, ini video-video yang di sini contoh hasil Bapak Ibu ya. Kita cek videonya seperti apa. Yang sudah tersedia objek 3 dimensi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kan kertas. Terus ini aplikasinya di HP sudah diinstal. Ketika didekatkan nanti muncul pesawat seperti ini. Nah, secara 3D. Jadi anak-anak itu menarik sekali. Oh iya ya, pesawat dari kanan, dari atas, dari samping. Ini augmented reality ini, gambar mobil ini ya. Secara 3D Bapak Ibu ya. Mengikutin yang kertas ini namanya marker namanya ya. Nah, seperti ini ada kapal seolah muncul gitu Bapak Ibu. Menu yang terakhir itu merupakan salah satu inovasi dan dari revolusi 4.0 Bapak Ibu. Banyak sekali ini di sini, ada anatomi tubuh. Nah, caranya seperti apa? Kita klik install ini, misal Bapak Ibu membuka rumah belajar lewat HP, ketika klik install ini, selesai install itu akan minta apa? Klik install, nanti muncul download. Kalau di komputer kan download seperti ini. Ini berbentuk APK, tapi kalau lewat HP nanti otomatis menginstal Bu. Ya, di Android. Karena di laptop, di browser, ketika klik install, nanti ada konfirmasi mendownload. Karena ini formatnya APK, jadi harus kita kopikan di gawai kita Bu, di Android kita, baru kita install. Kemudian kalau sudah menginstal aplikasinya, jangan lupa download markernya dan cetak. Download markernya dan cetak. Markernya seperti ini Bapak Ibu, yang anatomi tubuh tadi. Nah, nih. Ketika didekatkan akan muncul gambar hati seperti ini. Ini
sepertinya menarik yang ini. AR model augmented reality ini dapat memahami konsep didik adalah tulang di sini. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan dan dengan aplikasi augmented reality, peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga mendapatkan informasi yang lebih nyata. Pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat menambah persepsi dan pengetahuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk augmented reality. Nah, banyak sekali konten-konten yang menarik dan bermanfaat di rumah belajar. Bapak Ibu guru bisa mengekspor sendiri di portal rumah belajar, mau dia gawai kah atau di website. Dan juga ada juga sumber-sumber belajar lainnya, mulai dari radio edukasi, edukasi, TV edukasi, suara edukasi, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu untuk di rumah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, baiklah. Mungkin itu penyampaian dari saya. Alhamdulillah di zona 4 ini merupakan zona terakhir Bapak Ibu ya, untuk sesi roadshow saya ini. Berbagi dan berkolaborasi pemanfaatan portal rumah belajar dan Merdeka, platform Merdeka Mengajar. Ya, Ibu Rizky apakah masih hadir di sini? Sepertinya sudah live terlihat. Lagi nggak enak badan juga. Yang belum absen silakan isi absen. Baiklah Bapak Ibu, itu penyampaian dari saya tentang portal rumah belajar. Bapak Ibu bisa akses langsung ya di HP maupun di websitenya tentang portal rumah belajar itu. Seru sekali kan Bapak Ibu ya, terutama yang edu game, ada juga yang augmented reality. Wah, itu bikin penasaran. Karena saya pernah mencoba menggunakan augmented reality itu, saya dekatkan HP saya di kertas itu, muncul gambar 3D. Anak ini tuh melihat di belakang kamera, di belakang HP padahal. Loh, di kertas kok tidak ada apa-apa. Loh, kok di HP kok ada, kok bisa? Jadi disitunya penasarannya anak-anak. Seolah-olah ada beneran barang di situ. Ya. Baiklah, mungkin itu cukup dari penyampaian saya. Jika ada pertanyaan silakan raise hand. Dan karena saya MC sendiri, saya tunggu Bapak Ibu ya untuk sisi diskusi. Silakan sampaikan saja kendala-kendala mungkin dalam menggunakan PMM atau portal rumah belajar, bagaimana cara menggunakan melakukan teknis pengerjaan aksi karya, aksi nyatanya seperti apa. Silakan diskusikan di sini. Silakan Bapak Ibu PMM yang belum mengaktifkan akun belajar ID, silakan segera aktifkan akun belajar ID-nya. Ada 2 cara untuk akun belajar ID, mandiri maupun melalui admin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke. Baiklah Pak Prihadi, mungkin teman-teman ya di sana sudah nggak sabar lagi untuk ekspor langsung ya di rumah belajar sama PMM-nya seperti itu ya Pak ya. Ingin langsung praktek. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di materi terakhir tentang portal rumah belajar merupakan rangkaian yang terakhir. Pak Kapsul silakan. Ada yang ini ada di chat muncul. Pak Kapsul silakan bertanya. Ini Pak Kapsul. Pak Kaspul ya. Iya Pak Kaspul. Iya Pak. Oh maksudnya Pak Zainuddin meminta Pak Kaspul untuk bertanya. Jadi bingung saya. Ya. Apakah Pak Zainuddin ada pertanyaan sendiri? Atau seperti apa? Nggak ada ya? Wah, ya alhamdulillah. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah nggak sabar ini ya untuk mengaplikasikan langsung manfaat dari platform Merdeka Mengajar dan portal rumah belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Saya serahkan kepada host. Terima kasih Pak Asnawi. Ya, saya hostnya sudah saya sendiri ya.
Bagaimana ya cara menutupnya ya kalau pemateri jadi enggak jadi baiklah kalau tidak ada yang mau disampaikan ya kontak saya insya Allah ada di sini Bapak Ibu ya rumah belajar ini kontak saya nggak ada nomor HP-nya ya di sini ya di sini ya rumah belajar gurudarsa.com ini adalah website saya. Nah, ini ada dia pendidikan saya. Ini dulu saya kuliah di Unisma. Pengalaman mengajarnya di sini ya. Saya bisa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bukan asli suku Jawa gitu. Tapi bisa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kontak saya 0812 55 07 02 03. Nah, itu nomor HP saya Bapak Ibu ya. Silakan apabila ada yang mau bertanya di lain waktu tentang PMM atau portal rumah belajar ataupun mau mengundang ini Telen ya. Telen. Mana ini? Kecamatan mana ini ya? Zona 4 ini atau Muara Bengkal, Muara Calong, Longusangan, Busang, Batu Ampar. Mengundang untuk cara membuat MPI multi media pembelajaran interaktif. Dengan senang hati insya Allah saya bisa terbang ke sana Bapak Ibu ya. Silakan untuk membuat bila diundang untuk membuat pembelajaran interaktif bisa berupa edugame ataupun media pembelajaran lainnya. Ya, baiklah kalau tidak ditanyakan, kalau belum ada sempat mohon kiranya kesediaannya untuk bisa berbagi ke rekan-rekan yang lainnya yang belum sempat hadir hari ini tentang kegiatan hari ini, sampaikan untuk apa yang sudah didapatkan yang sudah didapatkan di kegiatan kali ini. Dan sebelum saya tutup, saya minta satu ini. Mau raise hand kah atau saya tunjuk? Ayo, mau yang mana ini? Mau raise hand atau saya tunjuk ini? Saya minta kata-kata singkat lah setelah mengikuti kegiatan ini. Yuk, mau raise hand apakah saya tunjuk ini? Meskipun off cam nanti saya minta ini. Kata-kata singkat saja memotivasi buat kita semua. Kayaknya ini harus ditunjuk ini Pak Prihadi ya. Kayaknya Pak Prihadi yang nunjuk kayaknya ya. Pak Rahmat 07 Muara Bengkal. Pak Rahmat 07 Muara Bengkal. Pak Rahmat, ayo moga Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pasti dalam kegiatan ini banyak sekali yang saya dapatkan, khususnya baru pertama ini melihat tadi ada yang disampaikan rumah belajar, lagi tadi tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, platform mengajar. Baru pernah pertama melihat ini Pak, belum pernah sama sekali saya buka. Alhamdulillah hari ini dengan adanya kegiatan ini disampaikan oleh Bapak Asnawi. Yang pastinya kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya Pak Asnawi dan penyelenggara dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan nih dari Bapak Zaman ini, biasanya dari Muara Bengkal Pak. Terima kasih. Ya Pak Zaman, silakan Pak Zaman. Satu ruangan ya, satu ruang itu. Kayaknya banyak yang hadir satu ruangan itu Pak ya. Iya. Silakan Pak Zaman. Dinyalakan dulu Pak Zaman. Mikrofonnya nyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan Pak. Ada gambar mic itu.
Untuk mohon yang lain dimatikan kali ya. Pak Zaman ada, Pak Zaman? Ya mungkin terkendala teknis Pak Prihadi ya. Oke. Ya, mungkin Lanjut Pak, lanjut. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Mungkin itu cukup dari Pak Rahman saja mewakili semua teman-teman yang ada di sini, Masya Allah. Luar biasa ya. Ada juga yang baru mengetahui tentang apa itu rumah belajar, apa itu platform Merdeka Mengajar. Dan mungkin ada yang sudah mengetahui dari awal, yang awalnya masih ragu-ragu tentang rumah belajar, ternyata bagus sekali rumah belajar itu. Ternyata PMM seperti itu. Mungkin di awalnya sudah menginstal ya dua-duanya di HP. Cuman bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara memanfaatkannya. Mungkin setelah kegiatan ini sudah ada gambaran, oh ternyata seperti itu ya untuk manfaatnya. Ternyata seperti itu cara menjalankan aplikasi ini atau menggunakan fitur ini. Nah, jadi Masya Allah semoga itu menjadi amal baik buat kita semua ya di kegiatan kali ini. Pastinya menuju Kutim bersinar, zona 4 selalu bersinar. Bersinar ini Bapak Prihadi, berbagi dan berkolaborasi. Bersinar itu konotasinya baik sekali. Semoga di Kutai Timur itu pendidikan kita selalu bersinar dimanapun dan tanpa halangan apapun. Ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, semuanya yang hadir sampai saat ini masih standby. Terima kasih banyak sekali. Saya apresiasi benar-benar. Terima kasih kepada Bapak Prihadi juga dan kepada Dinas Pendidikan Kutai Timur yang sudah memfasilitasi ya. Ini semacam closing ini Pak. Closing apa namanya? Closing apresiasi saya terhadap Dinas Pendidikan dari zona 1, zona 2, zona 3 sampai zona 4 ya. Mohon maaf, mohon disampaikan kepada Bapak Uud, Bapak Imron, Bapak Martinus kemarin terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa mendampingi saya mengasih sambutan dalam kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya pemaparan materi saya kurang pas, kurang melegakan teman-teman semuanya. Kita sama-sama masih belajar Bapak ya. Saya juga guru, jenengan juga guru. Jadi tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Kita harus terus belajar. Karena saya bisa seperti ini karena apa? Karena saya belajar juga, saya bisa membuat media pembelajaran seperti itu karena belajar juga. Bapak Ibu guru juga sama dengan saya. Bisa seperti itu asalkan mau dan terus untuk belajar seperti itu. Kalau tidak ada ilmu langsung dikasih langsung bisa tidak. Itu melalui proses. Tuh saya Bapak Ibu saya tuh adalah FKIP waktu kuliah, keguruan, bukan sarjana komputer, bukan sarjana yang lainnya. Kok bisa memahami hal itu? Karena belajar Bapak Ibu, ada kemauan. Kalau kita ada kemauan, ada dorongan, mau belajar itu bisa, ya. Apalagi sekarang kalau ada internet, jadi fasilitas internet bisa cari belajar otodidak. Saya semuanya belajar otodidak, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya alhamdulillah dengan niat yang baik bisa menghasilkan hal yang baik juga. Oke, itu mungkin sekaligus closing statement saya dan permohonan maaf yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Bapak Prihadi, mohon. Terima kasih. Ucapan mungkin ditutup Pak Anton dulu Pak, Anton lagi tutup ya. Waduh, saya ya mudah-mudahan memberi inspirasi ya. Ya. Bapak aja pantunnya ya Pak ya. Silakan. Oh baik. Silakan pantunnya Pak. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Terima kasih teman-teman kepala sekolah guru di zona 4 telah aktif mengikuti kegiatan ini dan kita berharap teman-teman harus berpacu ke sana karena memang kita harus ke sana ya. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Untuk itu kita tutup dengan pantun. Tadi saya mengawali dengan pantun ya. Saya tutup dengan pantun. Mohon maaf ya. Satu, barangkali pantunnya ini kok enggak bermutu gitu ya. Enggak apa-apa ya. Baik. Muaran calong, Busang, Long Pesangat, Muara Bengkal, dan Batu Ampar. Itulah nama-nama kecamatan di zona 4. Jika kita rajin memanfaatkan PMN dan portal rumah belajar,
pastilah akan menjadi guru yang hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya juga mohon izin, mohon maaf Pak Asnawi. Iya, Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri untuk pertama kali ini. Mari kita bersama-sama yang beragama Muslim ya baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ke Tuhan ya. Ini sudah waktunya, ini sudah ada di sini ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Terima kasih. Bisa absen. Manajer lab ya teman-teman, Pak Asnawi manajer lab. Moga. Merdeka, Pak Rahmat. Merdeka. Merdeka, insentif ditunggu. Ganyang Malaysia. Cair hentai. Nah, lagi. Nampak orang ini ye. Cerau kita. Sambutan kata terakhir saya ada cendek. Lah habis baru cerau. Orang paling berani dah kami itu Pak Sahbiani. Ada yang berani di Tambaroto nyaman. Tanua urang alanjur purun dan sudah hari asa dan damai pada panghilang siang dan malam kabayang pian sa'u Ajak biar Sugi. Sembilan nih. Hilang pajak biar Sugi. Banyak apa? Siapa? Ibu Sri nih. Manku Sri. Ibu Sri nih. Be. Jadi semua. Kita kasih tahu. Tahu. Apa kabar 09? Alhamdulillah. Kiriman. Kirim nih. Sri. Sudah berdua. Yuk mulangan. Ya, assalamualaikum segalanya. Sakit merantau, berkat pulang, ketidakdaman yang hilang. Sakit merantau, berkat pulang. Uhun lapinus, tabang-abang miring, tatak ke barata, sampai ke puting. Badan aku kurus, kanlah garing lantaran mata. Kada taguring, kada taguring. Sudah tahu bulan, kabar kadada, pula coba cari, kaban nua urang, alanjur purun, tahu bulan sudah, ulun maharit, asa dan daman, kada panghilang, siang dan malam, bayang-bayang pian saurang. Cara bangabu